Semuanya, kembali lagi dengan saya Dede Gunawan. Setelah kita sebelumnya berhasil untuk menerapkan atau menggunakan template SP admin di aplikasi Java kita, sekarang kita akan coba untuk memisahkan masing-masing komposisi yang tentunya kita tahu ya, ada footer, sidebar, topbar, terus juga ada bagian logout. Ini kita akan pisahkan gitu teman-teman ya. Jadi di masing-masing file pas kita mengakses indeksnya ya tentunya sama aja, hanya saja ketika nanti kita menambahkan menu baru gitu ya, kita tinggal manggil-manggil aja gitu, jadi lebih dynamic gitu, kita bisa menggunakannya di manapun gitu teman-teman. Oke, langsung aja ya. Mungkin teman-teman bisa buka codingan teman-teman yang kemarin gitu ya, tentu di bagian templates, buka di bagian index. Ini kan kita lihat ya, ada bagian head, terus ada bagian sidebar, kemudian ada bagian top bar, kemudian ada bagian dari, coba kita cari footer, mana dia footer ini, kemudian ada bagian dari logout modal, ini kita akan pisahkan, kemudian ada bagian script, jadi script ini kita pisahkan juga teman-teman, jadi nanti kita tinggal panggil-panggil aja. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bikin satu page, satu folder dengan nama pages gitu ya. Misalnya saya bikin misalnya satu folder lagi, atau ini tes aja ya biar dia bisa subfolder gitu. Ini dihiraukan aja dulu. Jadi kita bikin satu folder dengan nama template. Bukan template, namanya itu kita namain sebagai ya template aja lah ya, template. Nah, di dalam template ini kita bikin file HTML yang terdiri dari footer gitu ya, kita akan misalkan bagian footer, terus kita bikin logout, kemudian kita bikin script, kemudian kita lihat lagi kan script udah nih, ini bagian logout nanti naruhnya di sini, lalu footernya nanti kita akan taruh di bagian sini ya. Lalu apalagi kita perlu bikin bagian head gitu. Lalu kita perlu bikin bagian sidebar, lalu kita perlu bikin bagian top bar gitu. Nah, kan kita sudah memisahkan nih antara footer dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita coba untuk menerapkan ya bagaimana implementasi dari penggunaannya. Nah, sekarang mungkin kita coba untuk ambil bagian dari footer untuk ngetes apakah ketika kita pisahkan lalu kita panggil di bagian sini hasilnya itu akan keluar gitu ya. Nah, bagian footer itu bagian sini misalnya ini kita copy saja ya teman-teman. Ini sudah. Lalu di bagian footer misalnya, ini kan sudah ada headnya, itu sebenarnya kita hapus nggak apa-apa. Gini aja kita hapus ya, nggak apa-apa. Kemudian kita tulis footer. Bukan tulis, bisa ketik ya, footer. Itu kita tutup ya, footer. Kemudian class yaitu adalah footer. Kemudian fragment yaitu footer. Kemudian ini kita hapus ke dalamnya. Sudah. Nah, ini kan dia ada merah-merah ya. Sebenarnya ini bisa kita tambahkan di index kita ya. Oke. Nah, untuk mengatasi merah ini teman-teman sebenarnya bisa kayak gini ya. Kita bisa nambahkan HTML gitu. Ini tentunya berarti di dalam HTML gini. Kemudian di sini dia punya tipenya adalah
lang sebagai ID, kemudian dia punya XMLNS ya. Ini XMLNS yang biasanya dipakai buat ngedefine timelip gitu ya. tp slash www.timelip.org gitu teman-teman. Nah, merah-merahnya hilang karena kita ngambil indexing dari timelip.org. Nah, sekarang kita coba nih untuk memanggil bagian dari timelip ini di sisi indeks kita ya. Misalnya ini kan harusnya di sini ya. Kalau misalnya kita buka aplikasi kita ya, oke. Misalnya kita matiin dulu nih, terus kita buka ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan fitur dari DevTools gitu ya. Hanya saja itu perlu konfigurasi lagi, nanti kita akan terapkan. Cuma hanya saja di bagian ini kita akan melihat nih perbedaan ketika bagian sini dihilangkan, di sini bisa dipanggil atau tidak gitu ya. Biar ada sedikit gambarannya aja. Mungkin sekarang kita tambahkan dulu ya, nanti pas kita restart kita tahu hasilnya seperti apa. Nah, untuk memanggil dari sisi aplikasi lain atau dari folder lain, yaitu folder dari kelas footer, maka kita perlu define nih replace gitu, lalu kita arahkan ke bagian, kan kutip 2 ya, kutip 1 page bagian sini, kemudian slash template, kemudian file mana yang kita panggil, page template batik footer gitu, terus footer gitu teman-teman. Ini aja, nanti akan secara otomatis dia ngebaca ya. Nah sekarang kan dia merah ya, ya kita kopas di bagian sini aja, kita perlu tambahkan sedikit, kita taruh paling atas di sini gitu. Kita lihat apakah merahnya masih ada. Oke, merahnya sudah hilang. Nah ini kan udah start nih, harusnya bagian ini hilang ya, karena sebelumnya kita belum tambahin. Oke, hilang. Nah ini kan udah kita tambahin nih dengan konfigurasi yang dynamic. Nah sekarang coba kita restart lagi dan kita jalanin lagi gitu. Kalau misalnya kelihatan hasil dan bisa dipanggil, berarti kita bisa menerapkan semuanya dengan cara yang sama gitu teman-teman. Jika tidak, maka kita perlu melakukan debugging lagi gitu. Sebenarnya pakai DevTools tuh keren ya, cuma nanti dulu aja ya. Kita tunggu aja dulu. Oke, sekarang kita coba lihat dulu apakah dia berhasil terisi. Wait, dia masih jalan. Oke, udah. Oke, dia kepanggil. Oke, ini udah berhasil teman-teman. Jadi kita bisa nerapin cara yang sama gitu ya. Nah, berarti gimana bikinnya? Berarti gini aja. Pertama kita bisa bagian script ya. Ini kan script ini kita pisahin. Berarti cara manggilnya sama ya. Ini jangan lupa dikopas di bagian script ini. Kita kasih ini nggak usah ya. Berarti di sini tulisannya apa? Div, bisa div ya. Div th fragment. Berarti tulisannya ada script. Gitu. Di dalam th itu ada ini gitu teman-teman. Nah jangan lupa kita perlu tambahin XMLNS, kita kopas saja ya dari yang bagian sudah ada. Ini kita kopas atau kita kopas gini aja nggak apa-apa. Scriptnya kita tambahin. Oke, th-nya udah hilang. Terus kita tambahin lagi berarti bagian headnya kita pisah. Tapi sebelum itu kita panggil dulu di sini. Bagian sini
div replace, oh ya, replace titik 2, arah folder kemana, dari page ini, page template, nama file apa, script, sama dengan objeknya adalah script. Ini berlaku juga untuk logout modal. Jadi kita panggil aja replace titik 2, arahin folder page template logout, objeknya adalah logout. Berarti di bagian logout gini ya, gini aja, div fragment, itu adalah logout, kita kopas dari sini, sudah. Terus supaya dia hilang merah-merahnya, kita perlu nambahin SMLNS ya, SLMSL ya, benar sih teman-teman ya, biar dia ngasih tahu si Spring kalau ini bagian dari time live gitu. Alasannya itu kenapa harus ditambahkan. Kita tambahkan dulu semuanya biar sekalian gampang. Tambahkan dulu. Oke, di bagian sini ya udah, bagian sini kita hapus. Kita tambahin div fragment, ini adalah bagian dari top bar. Ini juga sama, coba kita ubah sedikit, div fragment, itu adalah sidebar. Terus di sini kita tambahin lagi div fragment, yaitu adalah head. Footer udah, head logout, script, sidebar, dan top bar. Nah sekarang kita isiin ya. Oke, bagian index ini mungkin kita copy bagian sidebar, copy aja deh gitu, Ctrl C, kita panggil di sini filenya div replace, itu titik kutip 2, arahnya di mana, page template, itu adalah tadi apa, sidebar, objeknya adalah sidebar. Gini, yap, kita buka aja. Jadi isinya ini misalnya berhasil gitu ya. Terus kita beralih lagi ke index, kita coba kopas bagian top bar ini. Sorry, kita kopas dulu. Div replace, itu arah folder di mana, page template slash, berarti nama foldernya top bar, objeknya adalah top bar gitu. Di top bar ini kita kopas aja isinya, itu udah, top bar, sidebar, indeksnya. Lalu bagian mana, sebenarnya untuk bagian-bagian ini bisa kita pisah ya, cuman nggak kita pisah gitu ya teman-teman. Mana lagi yang belum kita pisah? Oke, top bar udah, sidebar udah, script udah, logout udah, headnya belum ya. Berarti kita balik ke index, kita cari bagian head ya. Ini kita kopas aja, kita panggil di sini div replace gitu, jangan lupa titik koma, yaitu head. Ini arah folder kemana, page template head gitu. Di bagian head ini tentunya harus kita kopas ke dalamnya.
inside head. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya, apakah ada perubahan. Biasanya di bagian, coba dulu deh ya, kita coba jalanin dulu. Yap, aplikasinya sudah jalan. Coba sekarang kita refresh, apakah ada perubahan. Localhost 8080, kita lihat. Yaps, nggak ada perubahan. Dan ini udah berhasil kita bikin dia dynamic, kita pisahin. Yap, misalnya ini udah ya, berarti kita udah berhasil nih nerapin fungsional dynamic. Misalnya kita coba ubah di bagian dashboard sini ya, kita bikin dua menu, yaitu aset dan apa namanya kemarin, aset dan supplier ya, kita custom. Berarti kita hanya fokus ke bagian bagian sidebar. Ini kita ubah menjadi misalnya web app misalnya ya, namanya aja gitu. Berarti kalau di sini nanti yang bagian sini yang berubah. Kemudian kita coba bikin bagian ini menu aplikasi ya, misalnya. Lalu kita nggak perlu drop down, kita hapus aja, dan kita nggak perlu pemisahan, kita langsung itu. Coba lihat dulu. Oke, kita nggak perlu ini, kita lihat aja, kita perlu ini. Ini kita damin jadinya adalah menu aset gitu misalnya. Ini ada menu supplier. Terus udah, ini kita hapus aja sidebar message-nya. Berarti yang bagian sini nanti kehapus. Terus oke, nggak usah. Yes, udah ya. Kalau sudah, teman-teman save dulu. Terus coba buat di restart lagi. Tunggu lagi. Oke teman-teman, aplikasi kita udah jalan. Coba kita buka localhost 8080. Apakah sebelah sini berubah? Yes, aplikasi kita udah berubah. Kita udah punya menu aset dan menu supplier. Nah, ini belum bahasanya belum berubah. Dan next steps, kita akan coba untuk sedikit custom di bagian menu aset dan menu supplier. Kita coba untuk di bagian menu aset kita bikin sebuah table yang nanti akan dipakai untuk tempat data-data kita gitu ya. Mungkin gitu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.